isi, dia tidak akan tersimpan seperti ini. Nah, jadi, oke. Nah, untuk ini kemarin dikasih tahu triknya ya. Kalau misalnya dia BPJS, misalnya BPJS, yang pertama langsung isi nomor asuransinya. Dia otomatis akan mencari dan ini akan terisi semua. Ini misalnya nicknya, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Itu yang pertama triknya ya. Untuk mendaftar misalnya dia Egi. Oke, sudah. Nah, dan apabila itu pasien umum silahkan diisi. Nah, ini tidak ada pilihannya. Ini data rekaman ini tidak diisi tidak apa-apa. Karena ini kan tidak ada tanda ini. Kita bisa tahu apabila dia pernah terdaftar di puskesmas lain. Bisa saja kita cek sebenarnya, tapi tidak perlu untuk loket pendaftarannya. Nah, ini asuransinya. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia BPJS Kesehatan, untuk mempercepat terisi semua kita tidak perlu mengisi nama lengkap dan sebagainya. Apabila ada BPJS, langsung tulis nomor BPJS-nya, otomatis dia namanya akan terbaca. Seperti itu. Jadi kita klik, dia itu otomatis akan terisi. Jadi kita tidak perlu isi ini. Itu untuk BPJS. Tapi kalau pasien umum silakan diisi. Nih, nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, untuk nomor dokumen RF ini bisa dikosongkan. Untuk nomor rekam medis lama silakan pakai nomor rekam medis lama kita yang ada. Tetapi kalau misalnya rekam medis lama yang memang dia sudah pernah berobat, otomatis dia sudah ada karena memang sudah diimport berdasarkan itu. Nah, email ini tidak perlu ada, tetapi diharapkan supaya lengkap isi semua. Sama nomor HP ini yang wajib. Terus, ini untuk pasien baru ya. Misalnya untuk alamat tempat tinggal, KTP. Jadi ya, untuk mempercepat, misalnya jangan kita satu-satu provinsi, kota, kecamatan, langsung ke kelurahan. Misalnya Tali Sayang, dia otomatis akan mencari dan dia yang atas langsung terisi. Jadi kita tidak perlu ketik ini dulu, ketik ini dulu, ketik ini dulu, ketik ini dulu. Seperti itu. Itu mempercepat, kita tidak capek-capek ngetik yang atas ya. Kalau dusun ini kan kita tidak punya, silahkan dikosongkan. Alamat ini tulis jalan dan nomor, tapi RT-nya di sini kita kan tidak punya RW, tetap harus ditulis 000, tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, ini pekerjaannya. Ini ditandai apabila alamat yang sekarang tidak berbeda dengan alamat KTP. Diklik, dia bakalan banyak yang diisi. Seperti itu. Tinggal dilengkapi sesuai dengan. Ingat, yang bertanda merah ini wajib diisi. Kalau tidak, dia tidak bakalan tersimpan. Nah, di sini, kalau misalnya dia alamatnya, maksudnya dia sama dengan alamat KTP-nya, tinggal dilanjutkan. Pekerjaannya apa? Ini semuanya autocomplete. Jadi misalnya petani, dia bakalan muncul seperti ini. Dia autocomplete, jadi otomatis dia mencari. Begitu juga instansi, terus agama dan sebagainya. Ya, ini nama ayah. Itu ya, paham ya? Di bagian ini ya, daftar baru. Oke. Nah, setelah misalnya kita daftarkan ya, kita daftarkan di sini dari loket itu bisa memantau berapa sih pasien yang daftar pada hari itu dan apakah sudah dilayani atau belum oleh poli-poli. Jadi bisa dipantau oleh Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan belum lengkap datanya, silakan dilengkapi. Kalau misalnya dia belum lengkap, ini ada klik ubah. Nah, kalau misalnya dia itu sudah lengkap seperti ini, dia tidak perlu, tinggal misalnya sudah lengkap, berarti ini semuanya sudah lengkap, tinggal klik pendaftaran. Klik pendaftaran ini akan mendaftarkan pasien seperti itu. Nah, sudah di sini tinggal kita sesuaikan nomor urut antrean. Jadi silahkan misalnya 0001 nanti disetting, terus lapisan selanjutnya 02 dan seterusnya. Tinggal
disesuaikan ya. Semuanya di sini tinggal dipilih ini kunjungan baru. Iya. Nah, di sini ada tarif pendaftaran. Nah, kalau misalnya ke poli umum biasa langsung 15.000. Tunggu sih. 15.000. Jadi tinggal ditulis 15.000. Ini status bayar apabila dia sudah bayar. Karena di sini nanti dia tidak termasuk di dalam total pembayaran kasir. Kasir itu apabila ada tindakan ataupun pemeriksaan laboratorium. Jadi di sini nanti sistemnya tetap bayar 2 kali. Jadi bayar loket dulu. Tapi nanti bisa dibaca oleh poli lain ataupun kasir apabila dia belum bayar. Ini kan dicetak, berarti belum bayar. Nanti di saat mungkin dia bayar di kasir bisa ditagih. Tapi tinggal bagaimana nanti teknisnya mungkin dibicarakan lagi. Di saat pendaftaran langsung bayar karena nanti ada tercetak ya nanti itu ya. Seperti itu. Ini misalnya 15.000 tinggal tulis 15.000. Ini apabila ada rujukan. Nah, selanjutnya ini misalnya diisi penanggung jawab pasien, silahkan diisi karena memang biasanya kita tahu supaya misalnya kita bisa hubungi. Misalnya dia sendiri ternyata misalnya tiba-tiba dia drop, kita bisa menghubungi keluarganya lewat data sini. Jadi ada keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien itu. Nah, selanjutnya setelah kita isi semua, tinggal kita pilih dia mau ke poli mana. Rawat jalan misalnya, nah tinggal kita pilih ini poli umum, konseling, poli gigi. Ini masih banyak nanti belum kami settingkan. Ini poli umum. Ini maksudnya ada 0 sampai per 30, maksudnya adalah maksimal kita mau menerima 30. Itu kemarin sementara kami setting. Kalau yang lain belum kami setting per berapa pasien nanti bisa kita setting untuk jadwal poli ataupun berapa jumlah pasiennya. Seperti ini masih ada yang belum terisi nih. Biasanya dia ada pemberitahuan. Kalau misalnya dia tidak. Nah, ini dia sudah terdaftar. Untuk mengecek dari loket pendaftaran berapa jumlah pasien yang mendaftar dan apakah dia sudah dilayani atau tidak. Di menu pendaftaran klik submenu pendaftaran pasien. Nah, di sini akan kelihatan pada hari ini kan kita tidak ini untuk semua ya. Jadi kita tidak memfilter. Jadi ini untuk semua. Misalnya kita mau filter berdasarkan asuransinya apa sih bisa. Nah, di sini status pembayaran dan hari ini yaitu tanggal 26 sudah ada ini yang daftar. Ini dia. Nah, di sini mungkin nanti bisa dilihat, mungkin juga Kak Deli dipikir ya. Ini ada lambang BPJS. Ini ada angka 1, 2, dan 3 nanti. Kalau ini 1, ini tandanya belum bridging. Jadi ibaratnya kita juga sudah terdaftar, belum dilayani dan belum bridging. Jadi itu ada kodenya. Kalau misalnya dia nanti angkanya 3, berarti sudah dilayani, terus sudah terinput di piker dan sudah bridging. Jadi sudah data semua sudah masuk di piker. Kalau dia misalnya nanti dia 3, nanti juga ada 2. Kalau sementara kita ini pasti ini 1 karena belum dilayani kan. Nah, ini kelihatan nggak warnanya nih. Nah, kalau misalnya nanti di loket pendaftaran ini bisa ngecek juga. Nah, ini kan dia sudah bayar kan, status pembayaran pendaftaran tadi sudah jelas. Kalau misalnya tidak, dia biasanya warna merah. Nah, di sini kalau misalnya dia gambar latarnya ini putih, dia pasti belum diperiksa. Apabila dia pink, dia sedang diperiksa oleh dokter ataupun poli mana yang dituju. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia sudah diperiksa, sudah selesai tuh, sudah diperiksa di poli, dia warna hijau. Nah, sudah untuk pendaftaran sampai di sini. Pendaftaran sebenarnya menunya tidak terlalu banyak, seperti itu. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke pelayanan. Nah, ini selanjutnya tugas masing-masing poli, tergantung poli mana yang dituju. Jadi nanti poli-poli silahkan klik pelayanan. Nah, misalnya tadi kita lihat dia ke poli umum, kita klik medis. Nah, klik medis, di sini kita pilih dia kemana, ke poli umum. Nanti misalnya poli umum cukup klik tampilkan data yang di sini adalah poli umum. Nah, ini kan ada pilihannya, misalnya konseling, poli gigi. Jadi akan terlihat pasien yang mau berkunjung ke poli itu. Ini kan tadi poli umum ya. Nah, ini bisa juga kita pilih. Ini belum diperiksa atau lebih enaknya sih klik aja semua. Jadi ketahuan. Oh, misalnya dalam hari ini ke poli umum itu ada 3. Ternyata kelihatan nih belum diperiksa, sedang diperiksa dokter ataupun sudah diperiksa. Kelihatan di sini warnanya. Bisa dipantau oleh masing-masing unit. Nah, selanjutnya sudah kita lihat seperti ini, kita tinggal klik 2 kali. Semuanya apabila itu diklik 2 kali, terserah mau di bagian mana. Nah, di sini adalah tampilan untuk di poli umum. Nah, ini submenu ini nanti kita bisa setting apa saja yang bisa di sini nanti ketahuan, maksudnya mana yang dikerjakan oleh perawat, dokter dan sebagainya. Di sini juga bisa, karena di sini juga ada nanti asuhan keperawatan. Nah, di sini, sudah kelihatan kan di sini ini ada tampilan menunya. Nah, kelihatan nih. Nah, sudah kelihatan. Terus klik langkah pertama itu anamnesa. Pasti anamnesa ini untuk poli ini. Kalau submenu di sini tinggal bisa diatur oleh admin. Tinggal nanti teman-teman, karena kami butuh ini, nanti kami settingkan seperti itu. Dan apabila misalnya ternyata teman-teman tidak sesuai ini, silakan hubungi saya, nanti kami minta ditambahkan oleh pengembang seperti itu. Nah, yang pertama setelah muncul menu ini khusus poli umum, kita klik anamnesa. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini abaikan dulu ya, ini abaikan dulu yang sebelah sini. Abaikan. Nah, terus di sini yang pertama, apabila ada tanda-tanda seperti ini harus diisi. Nah, di sini dia otomatis, misalnya Julia, dia akan muncul nama Julia Hoirina. Jadi dia apabila diisi dengan tulisan manual, dia tidak bakalan tersimpan karena dia otomatis lihat itu. Kalau misalnya nama teman-teman belum admin masukkan di data pegawai, tidak bisa terbaca di situ. Nah, selanjutnya di sini keluhan utama. Seperti kita tahu bahwa keluhan utama itu keluhan yang satu saja yang paling dirasakan. Ya, misalnya demam. Saya kayak demam kan, ini abaikan saja, tidak perlu diklik ini juga tidak apa-apa ya. Nah, di sini juga lama harinya berapa? Misalnya 1 hari. Seperti itu. Terus, nah ini misalnya perawat, bidan ataupun nutrisionis silahkan diisi, misalnya Wiwi. Nah, dia ada otomatis, nanti dia ada seperti itu. Nah, apabila di sini ada keluhan tambahan, silahkan ditambahkan. Misalnya selain demam, misalnya batuk, pilek dan sebagainya. Lebih dari 1 boleh. Ini untuk anamnesa, ini sama untuk semua poli. Untuk anamnesa awal. Semua poli, jadi nanti ada untuk anamnesa dia sama. Yang membedakan nanti masing-masing, misalnya nanti poli gigi dia ada sendiri odontogram seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini tingkat kesadaran tinggal diatur. Terus misalnya di sini ini adalah sistol misalnya 120. Nah, kalau misalnya di poli anak, kita lihat kan di sini ada bintang, ini berarti wajib diisi. Nah, misalnya kalau misalnya anak kan umur berapa kita tidak bisa kita tensi, tinggal ditulis aja misalnya kesepakatan nanti kita buat. Misalnya itu tidak kita tensi, berarti tulis 111 misalnya untuk anak.
Tinggal nanti kita bikin kesepakatan, karena dia tidak bisa ditulis 000 atau 001, silahkan nanti disepakati diisi apa. Seperti itu. Karena kenapa hak wajib diisi? Karena ini sudah berdasarkan kalau piker kan memang wajib gitu ya kan, kayak harus diisi seperti, jadi dihubungkan dengan piker seperti itu. Nah, untuk mempermudah tinggal ketik tab saja, tekan apa tab, jadi otomatis akan itu misalnya 80, terus misalnya 165, ini bakalan otomatis terhitung IMT-nya dan sebagainya. Nah, misalnya, nah apakah dia ideal atau, nah di sini selanjutnya misalnya kita isi semua, saya 20 dan sebagainya. Ini saturasi oksigennya silakan diisi. Alangkah baiknya itu dilengkapi, karena kita tahu apa indikator apa yang PPNKP kan harus lengkap, jadi dilengkapi. Nah, sini suhunya berapa? Kalau suhu dibikin saja misalnya 36 kayak gitu. Selanjutnya aktivitas fisiknya. Nah, di sini detak jantungnya silakan ini bisa dokter ataupun bisa perawat, silakan nanti bagaimana didiskusikan antara petugas di poli itu. Seperti itu ya. Kayak gini, ini silakan di apakah detak jantung reguler irregular. Nah, ini triasenya tinggal kita atur. Nah, selanjutnya di sini riwayat penyakit. Nah, seperti apa, seperti riwayat penyakit sekarang silakan dijabarkan di sini. Silakan dijabarkan, terus riwayat penyakit dahulu ataupun riwayat penyakit keluarga silakan diisi. Nah, di sini untuk menu alergi pasien, apabila dia tidak ada sama sekali, tinggal klik aja, tidak ada, otomatis ada di sini. Tidak ada. Tapi bisa ternyata oh dia obat tidak ada, tapi makanan ada. Di sini ditulis tidak ada, di sini ditulis dia alergi makanan apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini lanjut tuh kita masuk ke lainnya adalah edukasi. Nah, kalau ini bisa saja nanti kan bisa diisi lagi, dokter bisa isi lagi nanti, bisa kembali kita, bisa nanti kan dia diubah dan diupdate. Ini wajib diisi. Misalnya kalau dia demam, misalnya kita suruh apa? Misalnya banyak minum air putih, misalnya kan, dan sebagainya. Pokoknya isi. Nah, terapi ini adalah apa ya? RPO ya, riwayat apa sih? Pengobatan, minum obat sebelumnya lah kayak gitu. Nah, misalnya sebelumnya dia demam, oh sebelumnya ada minum obat apa? Misalnya paracetamol, silahkan tulis di sini. Nah, di sini rencana tindakan. Misalnya di sini silahkan apa saja yang rencana tindakan yang mau dibuat. Misalnya ternyata dia mau dikompres atau apa, tulis aja di sini. Nah, selanjutnya ini adalah wilayahnya perawat. Ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada tipe ASCAP mau pakai yang teks. Kalau yang teks dia sedikit aja, deskripsi ASCAP, observasi biopsikososial dan keterangan. Atau mau yang pakai SOAP, dia lebih lengkap. Nah, di sini kalau SOAP, nah di sini. Nah, iya. Sudah kita isi di sini, selanjutnya kita ke pemeriksaan. Pemeriksaan fisik. Misalnya ternyata, ini contoh ya, misalnya ternyata di saat di pemeriksaan fisik ternyata dia misalnya ada misalnya lecet di bahu, klik di sini. Nah, di sini misalnya bahu bagian apa, sembarang misalnya kayak gitu. Misalnya lecet. Nah, terus klik tambah. Nah, nanti tinggal diklik sini muncul ya. Atau misalnya di sini dan sebagainya. Ini tampak depan, ini tampak belakang, ini belakangnya ya. Silakan. Tinggal ditentukan titik-titiknya, tentukan titik-titiknya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan. Selanjutnya ini adalah pemeriksaan fisik. Silakan, ini biasanya ini dokter ya. Biasanya dokter sini yang pemeriksaan fisik lebih lengkap. Misalnya pemeriksaan kulit dicentang. Nah, setelah itu di sini apabila dia normal silakan, dan apabila ada abnormal silakan dijelaskan di sini. Bisa diinspeksi dia kenapa, misalnya ternyata sianosis dan sebagainya
isi ya di sini. Tinggal tergantung pemeriksaan yang mana kan bisa. Iya, kalau misalnya normal kita tidak perlu. Misalnya kita lakukan pemeriksaan nih normal, klik aja, tidak perlu diisi di sini, kan sudah normal semua. Kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak normal, misalnya pas dipalpasi, misalnya ada lembab apa nih, turgor tidak elastis atau sebagainya, misalnya itu tinggal ditulis di sini, diketik, kayak gitu. Begitu selanjutnya. Semuanya di sini. Apabila tidak dilakukan pemeriksaan, jangan diklik, ya. Habis itu simpan. Ini kita contohkan aja ya supaya dia bisa lanjut. Ini mau milenial, zaman now. Dia ada yang tidak diisi di atas, seperti itu. Nah, selanjutnya kan sudah nih ceritanya nih kan sudah kita anamnesa, sudah kita simpan, kita lanjut ke diagnosa atau diagnosa. Ya kan ini ke wilayahnya dokter kayak gitu kan, bukan diagnosa. Nah, berdasarkan biasanya itu kalau bisa kita sudah simpan anamnesanya, nanti di sini otomatis muncul sesuai tadi, misalnya dokternya dokter Julia, di sini perawatnya misalnya tadi Wiwi. Tinggal di sini misalnya dia diagnosanya apa? Dia diagnosa ICD M-nya itu dia pakai bahasa Inggris. Nah, iya. Tapi kalau misalnya kita sudah hafal, ketik di sini nama diagnosanya seperti itu. Nah, selanjutnya apakah dia itu primer ataupun sekunder ataupun komplikasi, silakan dipilih. Nah, ini adalah tadi saya bilang dari sistem informasi kesehatan dinas kesehatan, kasus baru itu apabila dalam bulan itu dia baru pertama kali menderita diagnosa itu kasus baru. Terus dia kasus lama apabila dalam bulan itu dia menderita misalnya dalam bulan dia ISPA, terus pertengahan bulan dia ISPA lagi, berarti itu dia kasus lama. Itu dalam 1 bulan. Kalau misalnya dia pindah bulan lain, berarti dia sakit lagi dengan kasus yang lama, itu dia kasus baru untuk bulan itu. Tetapi di sini ada pertimbangan. Kemarin juga yang hari itu pernah kita bahas bersama dengan PTN. Ada penyakit tertentu ataupun diagnosa tertentu. Tindakannya nanti tergantung dari teman-teman itu bagaimana pasiennya. Saya kurang paham kan tindakan itu apa. Misalnya pemasangan APD. Nanti prosedur tindakannya diisi manual, tarifnya disesuaikan di sini. Oh, tarifnya otomatis. Nanti kalau udah semuanya, jumlahnya diingat ya, yang ada bintang merahnya itu wajib diisi. Terus itu tinggal klik tambah. Dia otomatis ada di bawah sini nanti. Kalau udah semuanya, misalnya dia nggak ada rujukan ke lab atau ke poli lain, langsung ke resep. Resepnya di sini. Ini di resep ini masih poli ya, masih bagian poli. Gini, misalnya kayak pasien poli umum ini kan dia mau ganti perban, otomatis kita rujuknya ke IGD. Itu cara merujuknya dari poli umum ke IGD. Pasien pulang nanti dirujuk. Iya, nanti ada. Nanti misalnya pasien ini dari poli umum kita mau rujuk internal, itu nanti misalnya mau ke PKI atau ke poli gigi, nanti kita bisa pilih di sini. Ini saya yang jelaskan, misalnya dia nggak ada rujukan ya, maksudnya dari poli langsung ke resep, langsung ke apotik. Iya, ini kita bahas yang
bagian enaknya dulu, nanti kalau yang rujukannya nanti langsung sama ke aras. Di bagian resep, nomor resepnya nanti diisi, misalnya dia pasien pertama ya 001 contoh. Ruangannya ke apotik jelas, nama dokternya diisi, nama perawatnya. Nah, di sini karena kita nggak bentuk kertas ya, biasanya kan kalau misalnya kertas mau tulis resep amoxicillin langsung aja ditulis, kalau racikan juga langsung tulis. Di sini caranya, kalau dia cuma resep tunggal, itu nggak dipilih R1, R2, R3 enggak. Misalnya, contohnya pasien ini mau dapat resep amoxicillin, terus racikan CTM sama Fixe. Jadi amoxicillinnya itu dipilih sendiri, ditulis ketik manual kan, diketik sendiri nanti keluar. Iya, jadi pakai huruf K. Misalnya jumlahnya 10 tablet, di sini di signanya ini untuk sementara masih 2x1 ya, nanti diperbaharui. Terus aturan pakainya sebelum atau sesudah makan. Ini dia kalau bukan yang racikan. Jadi kalau yang racikan kita tambah. Misalnya dalam satu racikan itu ada 2 resep kayak yang saya bilang tadi, CTM sama Fixe misal. Jadi ketiknya R1. Misalnya CTM-nya 3 tablet, ini misal aja. Yang jumlah di tengah ini jumlah berapa dia mau dibikin, misalnya 10 puyer atau 15 puyer. Signalnya di sini masih 2x1. Terus tambah lagi, kalau mau menambah di puyerannya sama, ketik R1 lagi. Kalau bukan puyer ini dia nggak pakai R1, iya langsung. Jadi kalau puyer dia R1, kalau bukan puyer nggak usah pakai R1. Nggak dipakai KR. Terus misalnya ini saya tambahkan dulu, misalnya ada Fixe ya. Misalnya Fixe-nya 5 tablet. Dijadikan 10 puyer. Nah, terus ternyata ada lagi satu jenis obat yang dipuyer. Berarti kita masukkan di R2. Misalnya, ini saya sembarang aja ya. Misalnya paracetamol. Dijadikan 15 bungkus. Ternyata paracetamolnya mau dipuyer sama B-kompleks misalnya. Udah. Jadi ceritanya di satu resep ada amoxicillin, ada racikan CTM dan vitamin C, terus ada lagi racikan terpisah paracetamol sama B-kompleks. Nanti kami di apotek tahu ini, oh berarti ini jadikan satu, yang ini digabung jadi satu. Kayak gitu. Sudah. Kalau dia misalnya urgent, sito atau tidak diklik di sini, misalnya dia mau harus duluan, diprioritaskan. Terus set. Udah sampai sini nanti kami otomatis masuk prosesnya di apotek. Terus ternyata udah nggak ada tindakan apa-apa, baru di sini klik. Ternyata tadi berapa ya lama pelayanannya, misalnya anggap 20 menit. Kalau dia ada rencana kontrol, diklik di sini. Kalau nggak ada, abaikan aja. Terus pilih statusnya berobat jalan. Ini kalau yang berobat jalan, nanti kalau yang rujukan internal atau rujukan keluar, ini nanti ada pilihannya di sini. Udah sampai di sini. Oh iya, tadi nggak di-set ya anamnesanya. Dia ini kalau yang tadi kan dilewatkan ke aras. Kalau dia udah di-set anamnesanya, ini otomatis nanti
selesai. Di sini harusnya tulisannya selesai, bukan begini. Tadi ada message kan langsung dilihatkan kan sama Karas, bisa diklik tadi. Nanti kalau dia udah semuanya di nanti ada selesai, udah selesai urusannya si poli. Habis itu masuk kami yang di resep apotek obat. Ini mau lanjutkan yang mana?